Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka atau bisa mendengarkan materi atau bisa memperhatikan materi lagi melalui pelajaran IPS kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kalian akan simak ini bermanfaat dan bisa kalian dengarkan sehingga bisa minimal bisa menambah ilmu tentang IPS buat kalian. Baik, pada kesempatan kali ini di pertemuan keempat Bapak sudah siapkan materi masih berkaitan tentang manusia, tempat, dan lingkungan bagian keempat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan bahas tentang letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia, kita akan coba memahami lokasi melalui peta. Kita akan belajar semua tentang peta. Kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Sekarang berkaitan dengan letak dan luas Indonesia. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang peta. Apa sih itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi kita tinggal di mana, ada suatu tempat digambarkan diperkecil dengan bidang kecil seperti ini. Ada peta-peta, ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagainya. Digambarkan kecil sehingga dibuat bidang datar ya, walaupun ada bidang 2 dimensi, 3 dimensi dan sebagainya, tapi rata-rata pada awalnya peta adalah bidang datar yang diperkecil. Oke, kemudian kita akan bahas di sini peta itu kalau Bapak kelompokkan komponen penyusunannya terdiri atas 11 bagian ya. Yang pertama kita akan tahu apa itu judul peta. Jadi komponen penyusunan peta terdiri atas judul peta, kemudian yang kedua skala peta, yang ketiga orientasi peta, yang keempat simbol peta, kelima ini garis koordinat, keenam ini insert, kemudian ketujuh legenda, kedelapan ada yang disebut dengan sumber peta, yang kesembilan ada garis tepi, ke-10 kemudian ada lettering, dan ke-11 ada yang disebut dengan tahun pembuatan. Baiklah, pada kesempatan berikutnya yaitu kita akan bahas satu persatu dari komponen penyusunan peta ini sendiri ya. Jadi kalau Bapak kalau kalian lihat di sini ada peta benua Asia ya. Bapak ambil contoh peta benua Asia. Penyusunannya seperti apa? Di sini ada yang disebut dengan judul peta, benua Asia. Ini merupakan judul peta. Judul peta ini terdiri dari penyusunnya, yaitu ada yang untuk menunjukkan daerah administratif ya, misalkan daerah ini daerah apa rawan banjir, daerah industri dan sebagainya ya. Atau bisa ada yang menunjukkan permasalahan tadi yang saya bilang. Peta rawan banjir ada di sini, peta yang gunung Merapinya banyak seperti itu ada. Nah, ini ada judul peta benua Asia, berarti berkaitan dengan peta benua Asia. Kemudian yang berikutnya skala peta. Di sini ada skala peta. Kalau Bapak perbesar seperti ini, biasanya kalian suka lihat ada seperti ini skala angka ya. 1/1 juta, artinya 1 juta pada 1 cm pada peta itu 1 juta cm pada jarak sebenarnya, atau kalau dikilometerkan 10 km pada jarak sebenarnya. Jadi 1 cm pada peta 10 km pada sebenarnya. Jadi dari sini ke sini 1 cm, berarti jarak sebenarnya adalah 10 km. Kemudian ada juga skala garis. Ini skala garis atau grafis ya. Seperti ini biasanya bentuknya. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4,
sampai seterusnya. Ini 0 sampai 1 5 km, 0 sampai 2 10 km. Artinya 1 cm pada peta mewakili 5 km. Berarti kalau 1 berbanding 500.000 cm, 1 cm 1 berbanding 500.000. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan bahas tentang orientasi peta. Yang mana sih orientasi peta? Kebetulan di peta ini tidak terlihat orientasinya karena kepotong ya. Tapi Bapak sudah buatkan. Nah, orientasi peta biasanya seperti ini. Kalian suka lihat ada lambang seperti ini ya, atau lambang-lambang ini yang Bapak sudah buat nih. Ada di orientasi di peta itu ada lambang-lambang seperti ini. Dan itu selalu menunjukkan U atau arah utara untuk menunjukkan kemana arahnya. Oh, ke sana utaranya, patokannya ke sana, berarti ke sebelah sebelah sininya apa, sebelah sininya apa ya. Sebelah timur atau sebelah barat seperti itu. Yang jelas patokannya atas utara. Ini orientasi utara. Kemudian yang berikutnya ada simbol peta. Nah, kalian kalau lihat di sini ada legend ya. Ini ada titik-titik dan sebagainya nih. Ini simbol peta. Kalau Bapak buatkan seperti ini. Simbol peta terdiri dari 4 ya. Ada simbol titik, ini seperti ini. Ada ibu kota negara dan sebagainya. Kemudian ada simbol garis ini seperti ini. Sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, batas daerah seperti ini. Kemudian ada simbol warna. Nah, simbol warna seperti ini, kategori misalkan warna ini kategori daratan ya, daratan 0 sampai 100 meter kedalamannya. Ada kemudian kategori di sini daratan dan kategori laut. Di sini laut kedalamannya berapa sesuai dengan warnanya. Seperti ini ada simbol warna, ini ada vegetasi 1, 2 dan sebagainya, ada air dan sebagainya. Oke, yang berikutnya yang keempat ada simbol area. Nah, ada danau, ini bentuknya seperti ini. Rawa seperti ini, sawah seperti ini, formasi batu kapur seperti ini, namanya simbol area ya. Yang berikutnya kita akan bahas tentang garis koordinat. Nah, garis koordinat yang mana? Nih, yang garis-garis ini garis koordinat ini. Jadi ada dua, ada garis ke bawah, ada garis ke samping. Garis ke bawah ini namanya garis bujur. Garis ke samping ini namanya garis lintang. Jadi dalam peta ada dua garis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini berbentuknya garis, namanya garis koordinat. Koordinatnya biasanya disebutkan dengan derajat nih, ada derajatnya. Makanya kalian pernah belajar tentang letak geografis, itu ada letak geografis Indonesia, LULS, BT seperti itu. Lintang selatan berapa, lintang utara berapa, bujur timur berapa, bujur barat berapa dan sebagainya. Ini yang disebut dengan garis koordinat. Yang berikutnya Bapak bikin seperti ini, ada yang namanya insert peta. Jadi kalau ada peta, misalkan ini ada peta pulau apa, misalkan ya Kalimantan atau Sulawesi, Jawa Barat dan sebagainya. Nah, ada di kotakin kecil gini. Oh, ini menunjukkan ada di Indonesia yang sebagian sini loh ya. Seperti ini insert peta namanya. Kemudian ada yang disebut dengan legend peta atau legenda peta. Ini seperti ini, yang tadi simbol-simbolnya ada simbol garis, simbol kotak dan sebagainya. Ini kalau keseluruhan disebut dengan legenda peta atau legenda peta ya. Yang berikutnya ada yang disebut dengan sumber peta. Jadi kalau peta misalkan dibuat oleh siapa, disusun oleh Pusat Studi Gempa Nasional, biasanya disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini simbol sumbernya jelas, siapa yang buatnya, seperti itu. Yang berikutnya ada yang disebut dengan garis tepi ya. Garis tepi ini berfungsi apa? Berfungsi buat membatasi ruang wilayah peta agar terlihat rapi. Seperti ini, di samping ini garis tepi ya. Ada garis tepi, bawah, kiri, kanan, atas ya. Ini garis tepi. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan lettering. Lettering adalah semua tulisan dan angka yang berfungsi untuk memperjelas arti lambang atau simbol. Jadi semuanya itu tulisan, baik angka itu untuk memperjelas peta itu sendiri, simbol-simbolnya, maka itulah yang disebut dengan lettering.
Nah, Bapak ini sajikan seperti ini. Ini ada yang tadi saya dirangkum. Ini ada judul, peta distribusi kepadatan penduduk, nih judul. Insertnya ini yang diperbesar tadi ya. Terus kemudian penunjuk arah tadi ini udah dibahas, simbol-simbol tadi udah dibahas, legenda itu ini ya, keterangan-keterangannya, sumber petanya ini dari siapa, citra QuickBird kalau ini. Kalau tadi kan yang dari sumber yang ini tuh nih, ini sumbernya adalah Pusat Studi Gempa Nasional. Oke. Jadi ini kemudian ada tahun pembuatan, kemudian ada garis tepi, ada gratikul, ini yang kayak ini namanya gratikul, ada skala, ada warna, kemudian ada tipe huruf dan sebagainya ya. Itu adalah pembahasan kita kali ini. Untuk berikutnya yang terakhir adalah ya, terima kasih dari saya, kalian sudah memperhatikan materi kita hari ini. Untuk tugasnya nanti seperti biasa di link deskripsi ya, dan untuk hasilnya biasanya hari itu juga langsung saya sampaikan di grup kelas masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.